Halo semuanya, selamat datang di Diksi, Dialog Inspirasi. Selamat ulang tahun yang ketiga untuk OR Traffic pada 1 Desember 2021 kemarin. Terima kasih untuk OR Traffic yang sudah menjadi tempat singgah untuk bekerja atau mungkin bercengkrama bersama teman atau mungkin sekedar bersantai. Kami berusaha memberikan tempat untuk teman-teman yang sulit menceritakan tentang lika-liku dan keresahan yang sulit untuk diceritakan kepada orang lain. Kami akan membacakan cerita agar kita satu sama lain dapat mengerti bahwa tidak ada masalah hidup yang mudah untuk dilewati. Dengan kami membacakan cerita, kami harap cerita ini dapat memberikan pengertian kepada orang lain bahwa setiap masalah hidup yang dihadapi orang lain tidak ada yang mudah. Dan kami juga berharap bahwa cerita ini dapat memberikan inspirasi ataupun memberikan pandangan hidup bagi orang untuk kita saling mengerti dan menguatkan satu sama lain. Terima kasih kepada orang-orang kuat yang sudah bersedia menuliskan ceritanya pada 1 Desember 2021 kemarin di 3 tahun anniversary OR Traffic. Jadi setelah event kemarin, kita mengumpulkan cerita dari banyak orang di traffic, OR Traffic khususnya ya, OR Traffic ya. OR Traffic. OR Traffic. Dan kali ini gue nggak sendiri untuk Diksi kali ini. Gue ditemani sama Ucok, pembawa acara dari What People Say. What People Say. Jadi nanti di sini gue bakal bacain ceritanya dan mungkin di sini Ucok akan ngerespon karena Ucok tuh nggak tahu ceritanya dan gue udah menyeleksi cerita-cerita yang sekiranya ini mungkin terpilih lah untuk menginspirasi banyak orang. Hashtagnya apa, Cok? Our stories make others stronger. Cerita pertama. Saya adalah driver ojol, mahasiswa pandemi. Bonus harian ditiadakan dan jumlah orderan menurun. Uang untuk bayar SPP juga terlambat. Kebanyakan pelanggan menganggap kami driver ojol sebagai penyebab virus COVID-19. Tapi tak sedikit juga yang memberi bantuan peduli kepada para pejuang jalanan. Sesulit apapun keadaan, intinya tetap semangat. Berarti ini ceritanya waktu awal-awal pandemi nih kan, Om ya? Iya. Ya emang sih dulu banyak banget orang yang menurut gua terlalu underestimate kepada orang-orang yang bekerja di lapangan. Padahal butuh ojol. Padahal butuh ojol. Ojol, terus juga driver paket, Dan argo semua harus apa tetap itulah. berjalan ya? Dan semua harus tetap berjalan, cuman gua ada cerita. Jadi satu driver ojol, dia masuk ke dalam komplek yang ditutup portal kan, dulu kan sering banget tutup portal tuh. Ditutup, orang nggak boleh masuk. Saking itu warga takut, saking takutnya sama tuh ojol, sampai-sampai ojol tuh sampai disiramin semuanya, pakai apa tuh namanya dulu, disinfektan. Kayaknya sebenarnya nggak ojol doang sih, Cok. Tukang Iya, galon juga waktu itu tukang berita galon viral yang semua. dia sampai berhenti jadi tukang galon kan gara-gara kena hand sanitizer terus Ya, masuk. Disinfektan ya? Disinfektan. Iya, Terus disinfektan. juga sebenarnya tuh hal-hal yang kayak gitu emang boleh, cuman harus dibatasi lah. Sesuatu yang berlebihan nggak Sesuatu baik. yang berlebihan nggak baik, malah takutnya malah menyakitkan orang lain. Emang kita sebagai pembeli dari ojol tersebut ya merasa kita adalah raja, cuman baik lagi ke perasaan ojolnya. Kalau kitanya dia selalu dibilang bahwa penyebar virus, bahwa sebenarnya adalah kita itu datang untuk memberi bantuan, memberi pesanan, ya menurut gua terlalu berlebihan aja. Cuman ya alhamdulillah ya sekarang sih kita udah lewat masa itu. Orang-orang udah mulai terbuka pikirannya, udah nggak terlalu kaku soal COVID, masih bisa dikendalikan lah. Cuman semangat buat abang-abangan tadi nih. Tetap semangat, semoga kuliahnya lancar sambil kerja dan lulus cepet lah. Ya, gue kira kalau nggak ada mereka juga susah kita buat semangat dalam kondisi kayak kemarin. Iya, apalagi kita aja buat keluar takut parnoan. Iya. Udah, lanjut. Udah sih, lanjut. Cerita kedua ya. Cerita kedua. Oke, kedua. Hari ini harus kebanjiran di pasar gara-gara tukang keranjang. Nih maksudnya kebanjiran ini nangis ya? Ah? Kebanjiran tuh nangis. Oh, iya. Gue ulang ya? Ulang. Hari ini harus kebanjiran di pasar gara-gara tukang keranjang tidak bertanggung jawab. Hamin satu acara, pesan ratusan keranjang di cancel. Padahal udah pesen dan follow up terus. Ternyata orangnya bohong. Dah lah. Emot T. Ini acara apa nih? Gue nggak paham, dia nggak cerita. Keranjang biasanya buat pengajian, nikahan mungkin ya. Waduh. Gua sih kalau jadi dia juga ngerasa gimana caranya juga nggak jalan. Ya mungkin semangat aja kali ya buat orangnya. Maksudnya ya itu pasti ada hikmah yang bisa diambil ya. Iya ya, pokoknya ya
Buat abang-abang keranjangnya juga jangan seenaknya, udah dipesen malah cabut. Anda tidak bertanggung jawab. Lanjut. Lanjut. Oke. Awal pandemi malah bertemu dengan ayah dari kecil yang belum pernah ketemu. Anjir. Sekalinya ketemu malah dibilang kalau misal aku anak hamil di luar nikah. Bangsa. Gua dalam nih kayak nih. Lanjut. Dampaknya sekarang aku punya penyakit mental. Anjir. Tapi buat ayah, ya, kakak pengen banget dipeluk. Makasih buat lukanya meski sudah hancur berkali-kali. Karena ayah, kakak tetap sayang sama ayah. Wah. Sumpah. Gua gak pernah merasakan hal tersebut ya. Cuman Apalagi dari cerita yang lu bacain sedih banget sih itu. Sedih, Dia belum pernah ketemu orang tuanya. asli. Cuman ketemu pas pandemi. Terus dianggap anak hamil di luar nikah. Wah. Gue gak bisa ngomong apa-apa nih, gue cuma bilang semangat deh buat Mbak ya nih ya. Apa Gua siapa nih? nggak ada gender, nggak ada nama juga kan ditulis. Semangat nih buat orang yang cerita ini. Ya mungkin sering berjalan waktu lu bisa lepas lah dari penyakit tekanan mental itu. Gue yakin dia bakal jadi orang yang kuat kok. Ya, gua Belajar yakin dari semua masalah. Dari semua masalah lu, struggle lu bisa jadi orang yang sukses, orang yang kuat. Yang penting lu percaya bahwa lu bisa bahagia aja tanpa ada bantuan orang lain. Itu kok dari gua. Dan lu bakal jadi orang yang mungkin lebih baik dari orang tua lu. Amin. Karena anak kan adalah kayak kita di kehidupan lain gitu. Semangat deh buat mbaknya. Ini dalam banget tuh. Lanjut. Di awal pandemi ini saya mengalami kehancuran. Sekolah saya berantakan dan saya mengalami stres. Saya mengidap anxiety disorder. Saya mengalami cemas setiap hari dan saya beruntung memiliki teman yang selalu mendukungku. Teman. Yaudah, kan tadi lu nanya sama gua nih. Gantian deh. Berarti dari cerita orang tersebut, teman tuh sangat berarti kan? Karena siapapun bisa jadi keluarga, Cok. Oke. Nggak harus, maksudnya kayak keluarga kita butuh, tapi ada beberapa orang yang mencari kasih sayang di luar ketika dia nggak bisa dapat kasih sayang dari orang tuanya. Itu banyak. Bahkan ada yang dia mencari cinta karena nggak dapet cinta dari orang tuanya. Itu keadaan yang real life seperti itu. Kalau dari lu deh, arti temen tuh gimana sih? Kalau gue pribadi tapi ya, Iya. gue nggak butuh lingkaran banyak. Gue cuma butuh orang-orang kecil yang dekat sama gue. Saya teman biasa, tapi sahabat gue ada gitu bagi gue. Yang penting ada orang yang ada ketika lu lagi susah, lu lagi butuh cerita. Harus ada orang yang ada buat lu kan? Yang penting tetap semangat. Ya mungkin lu sebagai teman juga, teman orang lain selalu support lah. Mungkin kita kenal dan mungkin kita adalah sahabat. Lanjut ya. Lanjut. Remedi semua mata pelajaran pas UAS. Anjing bukan, but it's okay. We have a friend. We have a friend. No. Friend apa friend itu? Entah. Friend kayak. Friend. Remedi semua mata kuliah pelajaran UAS. Ya itu menurut gua hal yang wajar dalam dunia pendidikan. Tapi ya jangan keseringan juga. Kalau keseringan ntar bisa-bisa ini kuliah apa sekolah gua nggak tahu Gak ya. paham gua. Menghambat lu juga. Yang penting kalau emang lu remedi semua, yang penting jadi pelajaran, lu UAS di berikutnya bisa lebih baik lah. Seenggaknya nilai lu KKN aja dulu. KKM apa KKN sih? KKN. KKM dulu aja, pas rata-rata, yang penting lancar. Nggak apa-apa. Maksud gue ya, UAS nggak satu-satunya jalan lu buat sukses kok. Masih banyak cara kalau emang lu nggak harus UAS. Nih gua ada kata-kata dari Bapak Basuki Cahayapurnama. Apa tuh? Kalau kuliah biasa-biasa aja. Ya yang penting lulus. Tapi jangan bego-bego banget. Nanti susah lulusnya. Soalnya kalau lu pinter banget, lu bakal balik lagi ke kampus jadi dosen. Oh. Tapi kalau lu kuliah lulus biasa aja, siapa tahu lu nanti ke kampus jadi donatur kampus. Gue milih jadi donatur sih. Jadi kalau biasa aja lu Lu nggak usah tepuk tangan, bego. Ngapain tepuk tangan ngajak gue? Next ya. Oke. Waktu saya libur 2 minggu kelas 11 SMK, saya tidak sadar ternyata liburnya nambah 2 tahun. Padahal saya butuh praktik saat kelas 12. Jadi kayaknya orang ini dia seneng gitu pas COVID libur. Ternyata setelah 2 tahun libur dia nggak sadar bahwa dia nggak bisa praktikum dan mungkin dia merasa bahwa dia nggak bisa dapat ilmunya tuh sangat konkret lah gitu. Mungkin
dapet banget lah gitu ya. Iya sih, gue juga merasakan di kampus bilang libur 2 minggu. Oke, seneng gue apalah. Seneng libur 2 minggu, lama-lama nggak kelar-kelar liburnya. Simpulannya apa? Kadang kitanya nggak bersyukur sama keadaan. Iya sih, libur betul. Kebanyakan kan kita seneng, pas udah jalanin kayaknya gue butuh ini baru sadar. Kayak butuh kuliah offline nih, butuh sekolah offline. Giliran udah mau offline malah males. Ya lu aja sih itu, gue nggak. Iya masa, gue juga begitu sih. Gue juga males kadang-kadang ya. Cuman butuh juga kuliah offline. Sama kayak mungkin dirasakan sama Mas Iya. atau Mbak ini. Butuh kuliah offline buat belajar secara langsung, ketemu orang. Pasti kangen lah masa-masa kala itu. Memang libur itu harus secukupnya. Nggak boleh terlalu banyak. Kalau kelebihan namanya putus sekolah. Selama 2 tahun pandemi, orang tua harus pindah jualan. Kebetulan aku harus masuk kuliah. Jadi, dengan usaha dan tekad harus mencari beasiswa dan alhamdulillah dapat. Semangat semuanya. Selalu ada jalan dalam kehidupan. Tinggal kita mau menyadari apa enggak. Allah tuh udah ngasih jalan sebenarnya. Ada kalimat dari baju kawan gue yang gue baca. Wherever you go, go with your heart. Itu salah satu panduan buat kita. Masalah kita kemanapun, mau jadi apapun, yang penting pakai hati aja. Tapi ini cowok apa? Maksudnya mungkin ya karena hal itu juga dia menjadi pekerja keras dan ngebuat dia mungkin yang sebelumnya dia nggak pernah gapai itu jadi bisa gapai itu. Itu kayak hikmah yang mungkin bisa diambil banget dari kehidupan dia. Tanpa nggak sadar dia bisa dapat beasiswa yang sebelumnya mungkin gue nggak tahu dia udah ngerema. Tapi mungkin gara kondisi itu dia bekerja sekeras mungkin gitu melihat situasinya. Iya sih, soalnya hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang kalau kita nggak mengalami hal sebelumnya, kita tuh nggak bakal bisa jadi lebih baik lagi kan. Misalkan kalau emang usahanya mungkin baik-baik aja, usahanya mungkin malah makin meningkat, malah nanti mungkin yang ngerasa anaknya tuh malah udahlah nyantai jadi biasa aja. Dan karena adanya kejadian sebelumnya yang kurang mengenakan, mendorong lu tuh supaya bisa lebih, gimana caranya gue bisa mendorong orang tua gue cari beasiswa, gue lebih baik lagi. Tuh intinya kan jadi lebih baik lah, ambil hikmahnya aja. Kesulitan selama 2 tahun berakhir adalah ketika pandemi melanda. Banyak warung kopi andalan saya tutup atau gulung tikar sehingga saya harus mencari kopian yang enak dan nyaman. Akhirnya saya menemukan OR sebagai tempat untuk bersantai dan menikmati secangkir kopi untuk meningkatkan produktivitas. Oke, keren. Lu kerja lu besok kesini lu. Semakin menua, semakin berat kehidupanmu. Sukses OR, you the best place office in Malang. Anjrat, coba lu kasih tanggapan, Om. Ya berarti dia udah berhasil OR buat melayani customer. Udah. Berasa banget tiap di Malang karena semuanya berubah. Di rumah biasanya nggak takut duit habis karena nggak mikir mau makan pakai apa, tapi gue malah seneng diri gue sendiri karena merasa berkembang dan di tempat gue nulis ini berasa kayak di rumah aja, yaitu OR Traffic. Keren. Gue pun ngerasain itu tuh waktu di Malang. Apalagi buat anak-anak rantau pasti ngerasain lah. Kayak namanya lu di rumah makannya bebas, milih apa aja. Ketika lu di Malang lu harus pinter-pinter lu mau makan apa, pinter-pinter ngatur duit. Tapi kan itu jadi pelajaran buat lu supaya lu lebih mandiri ke depannya. Anjing. Kukira jadi obat, malah ngasih luka lebih parah anjing. Emang bener dikasih pilihan yang salah biar kita bisa tahu mana pilihan yang benar. Thanks 2001. Tita, ada namanya dia nulis. Waduh, buat Mbak Tita semangat kayak deh. Patah hati itu adalah hal yang wajar. Ketika lu udah mulai siap buat cinta sama orang, lu juga harus siap buat patah hati. Dan sekarang lu ngalamin patah hati, semoga bisa cepat-cepat kembali hatinya seperti sedia kala, tetap ceria lagi. Dan buat yang menyakiti juga harap jadikan pelajaran aja lah, supaya jangan menyakiti orang lain. Seperti itu kok dari gua. Dari lu gimana, Om? Nggak ada sih, dia udah nulis hikmahnya sendiri. Mantap, Mbak Tita, semangat. Lanjut. Ngelewatinya berarti kayak naik turun cara pertama pasti nangis kayak tiada hari tanpa nangis. Terus healing, kabur dari semua toxic. Bener, menerima sempet self-harm. Anjir. Gara-gara udah enek dan cepet nggak bangkit-bangkit, tapi pelan-pelan pasti satu. Satu bisa dilewati kok, semua ada masanya, sedih juga pasti ada masanya.
Semua ada masanya, sedih pasti ada masanya. Iya benar sih. Berarti dia udah percaya bahwa dia nggak bakal selamanya sedih lah. Iya. Pasti bisa ngelewatin masa-masa sedih, apalagi kalau bisa ya jangan sampai mengulangi self harm lagi lah. Dan Kasihan menurut diri gua, lu sendiri. itu nggak menyelesaikan masalah, coy. Iya, itu malah mungkin menambah luka, menambah masalah. Ya mungkin nanti malah lu tuh bukan jadi lebih bahagia, malah lebih terjerumus ke dalam kesedihan. Yang penting ya kalau kayak gitu mah coba cari kegiatan positif, cari orang yang bisa ajak ngobrol, supaya yang lu alami itu, kesedihan yang lu alami bisa seenggaknya bisa terkurangkan lah, bisa terceritakan ke teman-teman lu. Jangan sampai self harm lagi lah. Semangat. Oke, lanjut. Aduh. Nggak bisa keluar rumah, nggak ketemu teman-teman, jadi gampang merasa bosan, sedih, dan lain-lain. Tapi dapat pacar nggak sesuai ekspektasi, ditinggal terus, jadi kesepiannya double. Kesepian itu membunuhmu. Pacar yang nggak sesuai dengan ekspektasi itu gimana? Menurut lu tuh? Nggak, itu Gimana, kitanya aja Om? yang terlalu berharap. Apa? Kitanya aja yang terlalu berharap. Oke, jadi jangan terlalu menaruh ekspektasi tinggi terhadap orang lain lah. Karena kalau misalnya kita naruh harapan, ya kita siap kecewa. Aduh. Cuma yang pasti gini sih, bisa jadi ada banyak orang yang sayang sama dia, yang mungkin dia justru nggak sadari lingkaran sehat itu. Kitanya juga yang kadang nggak sadar. Tapi gue nggak tahu lagi kondisi, balik lagi. Gue disclaimer bahwa gue nggak tahu kondisi lu semua, cuma yang pasti dari banyak sekian cerita ini bisa membagi hal lah ya. Dari gua sih kalau hidup lu nggak semanis mereka, jangan pesimis. Kayak supir kereta. Waduh. Semoga cerita yang tadi dibacain bisa diambil hikmahnya buat pelajaran teman-teman semua supaya kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Tuh. Ya mungkin untuk sesi diksi kali ini dicukupkan sampai di sini aja. Semoga cerita dari sekian banyak cerita yang tadi dapat memberikan hal yang mungkin menenangkan kalian, yang orang-orang yang udah menulis cerita dan orang yang mendengarkan itu bisa mungkin mengambil hikmahnya. Semua orang masih punya masalah kok. Melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat ke atas untuk Belajar. Sampai berjumpa, jangan lupa subscribe, Dan juga nyalakan loncengnya. like, komen. Sampai jumpa di diksi selanjutnya.